Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ada informasi bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu tahu persisnya kapan Lailatul Qadar itu turun. Jadi sebenarnya beliau, Nabi kita SAW itu tahu di malam keberapa tepatnya Lailatul Qadar itu turun. Dan waktu itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan kepada umatnya. Namun gagal. Sebabnya karena ada dua orang sahabat yang waktu itu ribut atau gaduh, rame. Jadi pas Nabi mau menyampaikan, majelisnya itu ada dua orang sahabat yang ribut atau gaduh, rame di majelis itu. Dua sahabat itu adalah Abdullah bin Abi Hadar dan Ka'ab bin Malik. Sehingga akhirnya beliau ini mengurungkan rencana itu sampai hari ini kita tidak tahu persisnya. Padahal sebenarnya mau dikasih tahu waktu itu. Andai waktu itu tidak ada dua orang sahabat yang ramai, kita saat ini sudah tahu, tidak perlu menebak-nebak kapan Lailatul Qadar itu turun. Jadi sudah tahu misalkan malam 25 atau malam 21, itu kita langsung tahu. Jadi kita mencarinya di malam berapa itu kita sudah langsung tahu dan bisa memfokuskan diri, memaksimalkan diri di malam tersebut. Ada informasi lain menyatakan yang waktu itu sebenarnya Nabi ingin memberitahu, kemudian malaikat sudah datang ingin menginformasikan kepada Nabi, tapi gara-gara dua orang sahabat tadi yang ramai atau gaduh, malaikat yang akan memberitahu Nabi itu akhirnya pergi, tidak jadi memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Gagal lagi juga, sampai akhirnya Nabi menyatakan di akhir kisah itu, beliau mengatakan wa asa ayyakuna khairal lakum faltamisuha. Ya mungkin seperti ini lebih baik bagi kalian, tidak tahu sekalian, maka hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar itu. Silahkan dicari sendiri tepatnya kapan. Pada akhirnya kemudian para ulama beristihad menduga itu, kalau mayoritas ulama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu baru dugaan juga, nggak ada wahyu khusus yang memastikan pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, juga baru praduga. Dan praduga itu dipersempit di tanggal-tanggal ganjil. Ini kemudian dalam Fathul Bari disebutkan salah satu hikmahnya Nabi tidak jadi memberitahukan kapan tepatnya turun Lailatul Qadar itu agar umatnya bersungguh-sungguh untuk mencarinya sejak awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, atau setidaknya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bersemangat untuk mencari. Karena kalau kita kasih tahu misalkan tanggal ini, malam ke ini Lailatul Qadar turun, itu mungkin mereka atau kita tidak semangat lagi di luar daripada malam-malam tersebut. Disebutkan di sini dari jalan Wahib Al-Mughafiri, beliau ini pernah bertanya kepada Zainab bintu Ummu Salamah, hal kana Rasulullah SAW yu'limu Lailatul Qadar, apakah dulu Rasulullah SAW itu memberitahukan tentang kapan turunnya Lailatul Qadar? Faqalat, maka Zainab menjawab, la, tidak. Lau 'allamaha lamma aqama an-nasu ghairaha. Kalau seandainya Nabi memberitahu persisnya kapan, malam berapa, maka para sahabat tidak akan
beribadah, tidak akan sholat dengan maksimal di selain atau di luar hari tersebut. Nah, di sini ada sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwasanya kadang kebaikan itu tertahan disebabkan oleh ulah sebagian orang. Jadi seharusnya banyak orang itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya diharamkan, tertahan, tidak jadi disebabkan oleh ulah sebagian orang. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang perbuatan personal satu dua orang itu bisa mengimbas ke banyak orang, banyak kaum muslimin. Termasuk misalkan kayak di majelis ilmu, kadang majelis ilmu itu barokahnya nggak jadi turun. Mungkin ada orang-orang yang menyebabkan hal itu, sehingga hendaknya kita lebih berhati-hati ketika akan berbuat sesuatu, walaupun mungkin perbuatan itu sepertinya dirinya sendiri yang melakukan, tapi efeknya kita harus tahu bahwa kadang efek itu tidak hanya mengenai dirinya, tapi juga bisa mengarah kepada orang lain. Seperti tadi, gara-gara rame gaduh di majelis, akhirnya batal pengkabaran kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu turun. Ini kan sebenarnya kasus personal, kasus cuma 2 orang, tapi akhirnya menyebabkan apa? Banyak orang tidak mendapatkan karunia ilmu dan kabar tentang Lailatul Qadar. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa majelis ilmu itu majelis yang mulia, hendaknya kita berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai ribut atau gaduh atau melakukan hal-hal yang kurang pantas di majelis ilmu. Karena mungkin yang disampaikan itu Al-Quran, kalamullah, ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu, itu bisa menjadi penghalang kita mendapatkan barokah. Bahkan mungkin orang lain yang harusnya dapat barokah ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tertahan gara-gara apa? Perilaku kita yang kurang terpuji ya di majelis ilmu itu, apalagi di masjid. Kemudian dari kejadian ini ada seorang ulama namanya Imam As-Subki rahimallahu taala, itu menyampaikan bahwa kisah ini menjadi dalil dianjurkannya seorang yang melihat Lailatul Qadar untuk menyembunyikan berita itu kepada manusia. Jadi misal ada seorang dikarunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat turunnya Lailatul Qadar, dikasih karunia itu, maka dia dianjurkan jangan menyampaikan kepada orang lain, ya untuk dirinya sendiri saja. Nggak perlu disampaikan, oh tadi malam saya melihat Lailatul Qadar, oh tadi malam saya mendapat Lailatul Qadar. Nggak perlu, disembunyikan saja antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kisah tadi itu pelajarannya disebutkan oleh Imam As-Subki Al-Kabir rahimahullah taala. Maka saya kemarin sempat membuka sebagian kitab-kitab para ulama, itu ada keterangan begitu. Para imam dulu, para ulama pendahulu kita itu kalau mendapatkan Lailatul Qadar, melihat turunnya Lailatul Qadar itu, mereka tidak menceritakan kepada seorang pun, sampai pun kepada istrinya sendiri. Jadi untuk dirinya sendiri saja. Khawatir timbul fitnah, khawatir timbul prasangka, khawatir timbul ujub ya. Ini manusia pilihan ini, karena dari sekian juta bahkan ratusan juta umat manusia, umat muslim, mungkin bisa dihitung jari yang bisa langsung menyaksikan turunnya Lailatul Qadar. Kalau kita ini mungkin bisa, tapi bukan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang bisa kita dapatkan itu menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu manusia pilihan yang mungkin level kita ini tidak masuk, sangat sulit sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya ya, bahwasanya hendaknya kita berusaha untuk lebih berhati-hati dalam berbuat,
yang berkaitan dengan diri kita sendiri, ya, karena mungkin perbuatan kita itu bisa menjadi penyebab orang lain mendapatkan imbasnya, ya, dari hal-hal yang tidak terpuji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.